Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, NIM saya T2018 1252, kelas PAI A6 2018. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan RPP yang telah saya buat ya. Ini rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 terkhusus untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI ya. Jadi saya ditugaskan untuk membuat RPP. Dan ini RPP-nya. Kemudian untuk yang pertama yang akan saya jelaskan yakni tentang identitas. Jadi identitas ini meliputi hal ini tersebut. Jadi meliputi status pendidikan. Maksudnya, satuan pendidikan ya. Jadi satuan pendidikannya adalah SMPN 1 Kunir ya. Jadi SMPN 1 Kunir ini merupakan SMPN yang berada di kecamatan saya, tepatnya di Kunir, Kabupaten Lumajang. Mohon maaf. Kemudian mata pelajarannya yakni pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian kelas semester ya. Untuk kelasnya yakni kelas 7, kemudian untuk semesternya semester genap. Kemudian materi pokok ya, ketentuan sholat jamak qashar. Nah, jadi untuk ketentuan sholat jamak qashar ini saya dapatkan dari pembuatan prota yang merujuk pada silabus yang diberikan oleh pemerintah ya. Nah, karena kemarin kami ditugaskan oleh ibu dosen untuk membuat promes prota. Nah, dan kebetulan saya kebagian SMP pada semester genap. Dan terdapat materi tentang ketentuan sholat jamak qashar. Jadi saya mengambil dengan alasan tersebut. Kemudian alokasi waktu. Untuk alokasi waktu yakni 4 pertemuan kali 3 jam pelajaran. Ya, jadi 4P kali 3 JP ini saya dapatkan dari prota yang telah kami buat kemarin. Untuk tahun ajaran itu tahun 2020. Ya. Nah, untuk setelah identitas kita beranjak kepada kompetensi inti. Untuk kompetensi inti ini sudah mutlak ya, memang ketentuan silabus dari Kementerian Pendidikan yang telah diberikan ya untuk sekolah-sekolah ya, memang dari pemerintah. Jadi dalam silabus kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 pada SMP itu untuk kompetensi inti itu memang ada sendiri-sendiri. Dan kebetulan saya di sini membahas pada kelas 7. Jadi kompetensi intinya seperti ini. Ini saya dapat dari silabus. Ya. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang selanjutnya, yang nomor 4, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Jadi untuk kompetensi intinya sudah saya jelaskan. Baik, kita beranjak kepada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Ya. Kemudian untuk kompetensi dasar, ya, ini mutlak memang saya dapatkan dari silabus yang diberikan oleh pemerintah, ya. Jadi pada setiap materi itu ada KD-nya. Misal ini materi sholat jamak qashar, jadi KD-nya itu ya ini sudah. Dan untuk nomor 1.10 ini juga saya dapatkan dari silabus dari pemerintah. Jadi memang ini kayak urutan materi gitu. Jadi untuk nomor 1.9 itu sholat Jumat, kemudian 1.10 itu sholat jamak qashar. Untuk kompetensi dasar yang 1.10 itu menunaikan sholat jamak qashar ketika bepergian jauh atau musafir sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah. Nah, kemudian kita masuk pada indikator pencapaian. Untuk indikator pencapaian ini kata kerjanya, ya, ini memang kita disuruh mengarang sendiri berdasarkan KKO atau kata kerja operasional yang telah ditetapkan oleh ibu dosen, ya, dalam mencari kata kerja. Jadi kata kerja operasional taksonomi Bloom itu memang digunakan sebagai rujukan, ya. Jadi indikator pencapaian kompetensi yang pertama pada nomor 1.10 yakni 1.10.1 menjelaskan pengertian sholat jamak qashar. Kemudian 1.10.2 memperakasai orang di sekitar untuk melakukan sholat jamak qashar apabila bepergian dan tidak memungkinkan untuk berhenti. Yang 1.10.3 menggunakan sholat jamak qashar sebagai alternatif apabila melakukan perjalanan jauh dan tidak memungkinkan untuk berhenti. Jadi kata ini saya dapatkan dari mana untuk kata kerja? Itu memang saya dapatkan dari KKO atau kata kerja operasional yang telah ditetapkan. Kata kerja operasional taksonomi Bloom yang telah direvisi tepatnya. Kemudian untuk yang kompetensi dasar yang nomor 2 yakni 2.10 ialah menunjukkan perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksanaan sholat jamak qashar. Jadi ini ya. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang 2.10.1 itu memposisikan perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksanaan sholat jamak qashar. Kemudian 2.10.2 mempraktekkan perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksanaan sholat jamak qashar. Kemudian yang 2.10.3 mengerjakan perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksanaan sholat jamak qashar. Jadi mulai dari tadi yang antara nomor 1 dan nomor 2 ini memang membahas pada ranah afektif, ya. Jadi pada KD itu yang nomor 1 dan 2 itu membahas tentang afektif, yang nomor 3 itu kognitif, kemudian yang nomor 4 itu membahas tentang psikomotorik atau bisa dikatakan praktek. Jadi yang di atas ini dari tadi, ya, ini adalah ranah afektif. Bisa dipahami kan, teman-teman? Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk pada kompetensi dasar yang nomor 3, yakni tepatnya pada ranah kognitif, ya, tadi. Ya. Lah, jadi untuk nomor 3.10 memahami ketentuan sholat jamak qashar. Ya. Jadi pada ranah kognitif ini lebih memberikan pada pemahaman.
Yang indikator pencapaian kompetensinya yang nomor 1, 3.10.1, yakni menjelaskan ketentuan sholat jamak qashar. Jadi ketentuannya itu apa saja, syarat-syaratnya. Dan yang dibolehkan sholat jamak qashar itu seperti apa. Dan selanjutnya, menginterpretasikan ketentuan sholat jamak qashar yang 3.10.2 ya. Kemudian yang 3.10.3 menyimpulkan ketentuan sholat jamak qashar. Ya. Ya, jadi untuk kata kerjanya sama, saya cari di KKO. Kata kerja operasional taksonomi Bloom yang revisi, yang sudah direvisi ya. Kemudian untuk yang ranah psikomotorik, yakni yang pertama 4.10 mempraktekkan sholat jamak qashar. Jadi mutlak ini memang fokus untuk praktek ya. Adapun indikator pencapaiannya yakni 4.10.1 mengerjakan sholat jamak qashar. Yang 4.10.2 memposisikan sholat jamak qashar sesuai dengan keadaan. Jadi harus tahu keadaan. Nggak semua sholat itu bisa dijamak dan diqashar ya, apalagi jamak qashar. Harus ada ilat-ilat tertentu. Untuk KD dan indikator pencapaian saya nyatakan sudah cukup ya. Yang selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Jadi mohon maaf, tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran ini ya tujuannya dari pembelajaran itu seperti apa pada setiap pertemuan ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini ya, melalui media gambar siswa dapat ya. Jadi saya menggunakan media gambar untuk menerangkan itu ya. Jadi media gambar yang saya gunakan ini seperti PPT. Lebih tepatnya itu seperti PowerPoint. Jadi saya tunjukkan gambar tersebut tentang materi jamak dan qashar. Untuk tujuannya yang 1.10.1 itu menjelaskan pengertian sholat jamak qashar. Jadi tujuannya itu siswa dapat menjelaskan apa itu sholat jamak qashar. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk ini semua itu saya dapatkan dari indikator pencapaian yang di atas. Jadi yang tadi ini ya. Nah, jadi saya dapatkan di situ. Jadi untuk semuanya itu memang didapatkan pada indikator pencapaian. Kembali ke tujuan pembelajaran. Untuk pertemuan pertama, yang 1.10.2, siswa memprakarsai orang di sekitar untuk melakukan sholat jamak qashar apabila bepergian jauh dan tidak memungkinkan untuk berhenti. Yang 1.10.3, siswa menggunakan sholat jamak qashar sebagai alternatif apabila melakukan perjalanan jauh dan tidak memungkinkan untuk berhenti. Ya. Baik, untuk pertemuan pertama tujuan pembelajarannya ya tersebut sudah. Untuk pertemuan kedua, melalui metode pembelajaran inquiry ya, atau inquiry learning, siswa dapat memposisikan perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksanaan sholat jamak qashar. Yang 2.10.2 mempraktekkan perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksanaan sholat jamak qashar. Yang 2.10.3 mengerjakan perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksanaan sholat jamak qashar. Untuk pertemuan ketiga, melalui metode pembelajaran kooperatif ya, atau cooperative learning, siswa dapat pada nomor 3.10.1, siswa dapat menjelaskan ketentuan sholat jamak qashar. Yang 3.10.2, siswa menginterpretasikan ketentuan sholat jamak qashar. Jadi antara menjelaskan dan menginterpretasikan ini hampir-hampir sama, kan tapi lebih luas pada ranah interpretasi ya. Kemudian siswa menyimpulkan
ketentuan sholat jamak qashar. Kemudian pada pertemuan keempat, melalui media video, siswa dapat mengerjakan sholat jamak qashar. Jadi saya nanti akan tunjukkan video praktek sholat jamak qashar seperti itu ya. Kemudian 4.10.2, siswa memposisikan sholat jamak qashar sesuai dengan keadaan. Jadi sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Tidak semua sholat bisa dijamak atau diqashar atau jamak dan qashar. Seperti itu ya. Jadi saya rasa untuk tujuan pembelajaran ini sudah saya jelaskan. Jadi saya kasih 100 gini ya biar tidak bingung. Kita lanjut pada yang poin D, yakni materi pembelajaran. Ya. Terus untuk materi pembelajaran pada pertemuan 1, yakni pengertian sholat jamak qashar. Jadi mutlak memang. Pengertiannya sholat jamak qashar itu seperti apa. Dan pengertian ini juga wajib diketahui pada ranah afektif ya. Kemudian kewajiban sholat sebagai seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu gimana kok diwajibkan untuk sholat seperti itu. Kemudian sholat jamak qashar adalah sebagai rukhsah. Jadi kita harus mengetahui bahwa saking pentingnya sholat, Allah itu memberikan rukhsah pada kita ketika kita pada keadaan udzur tertentu ya, contohnya perjalanan jauh dan ilat-ilat lainnya seperti itu. Jadi yang B itu kewajiban sholat sebagai seorang mukmin. Jadi sebagai seorang mukmin itu memang wajib untuk sholat gitu loh. Kemudian untuk pertemuan kedua yaitu akhlak karimah atau akhlak mulia. Kemudian yang kedua yakni perilaku disiplin dalam melaksanakan ibadah. Ya, disiplinnya bisa tepat waktu, tidak melalaikan sholat. Pertemuan ketiga, ketentuan sholat jamak qashar. Ya, jelas ini memang ketentuannya apa. Jadi sholat jamak qashar ini diperuntukkan untuk siapa. Kemudian jarak yang dihitung untuk boleh melakukan sholat jamak qashar ini berapa kilo seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, sholat yang bisa dijamak dan sholat yang bisa sholat yang bisa dijamak dan juga sholat yang tidak bisa. Jadi memang sholat jamak qashar atau sholat jamak dan qashar ini tidak semua sholat bisa ya. Yang bisa itu antara sholat duhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Untuk sholat subuh itu tidak bisa. Kemudian untuk pertemuan 4, ini praktek sholat jamak qashar memang sudah mutlak, memang ranah psikomotorik ya sudah praktek gitu lah. Praktek sholat jamak qashar. Baik, saya rasa untuk materi pembelajaran sudah cukup ya. Sudah jelas. Jadi saya kasih 100. Kita masuk pada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pendekatan kontekstual. Saya akan bacakan ya. Contextual teaching and learning adalah pendekatan yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Pendekatan pembelajaran ini mengutamakan peran siswa dalam pembelajaran atau bisa dikatakan student-centered learning. Dan tujuan dari pendekatan ini adalah diharapkan siswa dapat mempraktekkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi alasan saya kenapa kok memakai pendekatan ini memang pada poin ini ya, siswa dapat mempraktekkan materi di kehidupan sehari-hari. Saya rasa untuk sholat ini memang wajib bagi seorang muslim ya. Jadi saya harapkan dengan mengetahui ketentuan-ketentuan sholat jamak qashar, ketika murid saya nanti itu ada uzur, mereka dapat menggunakan sholat jamak qashar ini sebagai ranah untuk mempermudah lah, untuk tetap tidak meninggalkan kewajiban seperti itu. Kemudian metode yang saya gunakan pada pertemuan 1, saya menggunakan media gambar ya, seperti PPT tadi, PowerPoint.
Kemudian pertemuan kedua menggunakan metode pembelajaran inquiry. Kemudian pertemuan ketiga menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Kemudian yang pertemuan keempat menggunakan media video. Untuk tekniknya ya, untuk teknik pertemuan pertama menggunakan gambar visual ya, seperti PPT dan sebagainya itu ya. Kemudian yang pertemuan 2 menggunakan teknik inquiry terbimbing atau guided inquiry. Jadi seperti itu. Kemudian yang pertemuan ketiga menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Jadi murid nanti akan saya kelompok-kelompokkan ya, menjadi beberapa kelompok. Kemudian salah satu perwakilan kelompok itu saya suruh untuk mempresentasikan materi sholat jamak qashar. Itu merupakan ciri khas dari tipe jigsaw, kooperatif jigsaw. Kemudian yang selanjutnya pertemuan keempat menggunakan video visual atau video gambar. Saya rasa untuk yang metode pembelajaran ini sudah selesai, jadi saya kasih 100. Nah, jelaskan ya teman-teman. Baik, kita masuk pada media pembelajaran. Untuk media pembelajaran, yang pertama, tayangan slide tata cara sholat Jumat. Jadi saya kasih slide nanti. Slide tata cara sholat Jumat. Tata caranya pertama gimana, mulai dari takbiratul ihram hingga selesai. Kemudian selanjutnya, yakni video tentang azab bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi ini sekalian buat muhasabah diri ya, jika kita seorang muslim memang nggak boleh meninggalkan sholat seperti itu. Saya rasa untuk media pembelajaran sudah cukup ya teman-teman. Kemudian kita masuk pada sumber belajar ya. Untuk sumber belajar yang saya gunakan, yakni kitab Fathul Qorib Mujib ya. Jadi kitab Fathul Qorib ini merupakan kitab memang rujukan dari pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ya. Dari pondok saya juga seperti itu. Jadi saya tidak meragukan lagi dalam pembahasan sholat jamak dan qashar dalam kitab ini. Kemudian buku media pembelajaran. Kenapa kok saya menggunakan buku media pembelajaran? Karena saya tadi mengutip metode pembelajaran inquiry, metode pembelajaran kooperatif, dan itu saya mengambil dari buku media pembelajaran. Kemudian ada lingkungan sekolah. Oke, saya rasa cukup ini. Dedeng. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Jadi langkah-langkahnya bagaimana ketika di lapangan, itulah. Jadi di sini kita membuat ya, ada langkah pembelajaran ketika tatap muka dan juga ada yang online seperti itu. Karena sekarang kan masa pandemi ya kan. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Itu langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang tatap muka ini pada pertemuan 1 memang ya. Satu pertemuan saja. Ya Allah, mohon maaf. Untuk yang pertama ini ada kolom kegiatan, yakni ada kegiatan pendahuluan ya. Kemudian ada deskripsi kegiatan, kemudian ada alokasi waktu. Jadi pendahuluan pada pembelajaran tatap muka ini berisi tentang salam. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi, dan kemudian ada bersyukur, berterima kasih, dan juga ada isi pada seorang ada pemberian atau pemberian PR kepada siswa ya, agar dapat mengolah atau mengasah kemampuan siswa lebih tajam lagi. Saya bacakan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa Alhamdulillah, rahmat selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Kunir ya, yang membantu kelancaran dalam pembuatan RPP ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada murid kelas 7, khususnya kelas 7A dan kelas 7C yang saya bimbing.
yang telah berkenan untuk menerima pembelajaran. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Sholat itu tidak berat, dan Allah telah memberikan keringanan dan melaksanakan kewajiban sholat. Itu sholat jamak qashar. Sholat ini diperuntukkan sebagai mukmin yang memiliki uzur dalam melaksanakan sholat, misal pergian jauh dan sebagainya. Dan itu saya waktu 5 menit saja. Ya. Kemudian yang selanjutnya pada ranah intinya, kegiatan inti dalam pembelajaran. Ini pada ranah mengamati, ya. Siswa memahami sholat jamak qashar. Yang selanjutnya siswa memahami syarat dan ketentuan sholat jamak qashar. Kemudian siswa memahami tata cara sholat jamak qashar. Dan saya beri waktu 30 menit. Jelas ya? Kemudian masuk pada ranah menanya. Yang pertama, siswa menanyakan materi yang belum dipahami. Jadi siswa diberi waktu untuk menanyakan. Kemudian guru menjawab pertanyaan siswa. Beri waktu 30 menit. Kemudian mengolah informasi atau mengasosiasi. A. Siswa mendiskusikan materi tentang sholat jamak qashar. B. Siswa mampu memahami secara mendalam terhadap materi sholat jamak qashar. Ya, waktunya 30 menit. Jadi yang selanjutnya mengkomunikasi. Siswa mempresentasikan materi secara berkelompok. Kemudian yang B, siswa mempraktekkan sholat jamak qashar. Untuk mempraktekkan ini saya beri waktu 80 menit dan hanya untuk perwakilan saja. Dan penutup, ini 5 menit berisi tentang penutup ya. Guru menganggap pembelajaran yang telah dilaksanakan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari siswa yang sangat antusias dalam memberikan feedback, dan dengan ini guru akan memberikan nilai yang baik kepada murid. Selanjutnya siswa akan diberi pekerjaan rumah dan pengayaan agar kemampuan siswa semakin terasah. Berkegiatan dengan pertemuan berikutnya, maka siswa harus mempelajari materi pertemuan selanjutnya. Jadi saya rasa sudah cukup ya untuk yang ini. Jadi untuk waktu ini kenapa kok saya bagi 30 menit, 80 menit. Ini merupakan pembagian dari 3 JP atau 3 jam pelajaran. Itu sudah saya bagi dengan ini ya. Selanjutnya pada pertemuan online. Sebenarnya hampir sama ya. Yang pertama ada pendahuluan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Jadi untuk deskripsi kegiatan pada pendahuluan yakni salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan rasa bersyukur kepada Nabi Muhammad, kemudian rasa terima kasih kepada kepala sekolah dan kepada kelas 7 dan kelas 7A ya. 7A dan 7C ya. Kemudian ada karena sekarang masih pada pandemi COVID-19, maka pembelajaran tatap muka ditiadakan dan diganti oleh pembelajaran online. Jadi pada masa pandemi ini memang ditiadakan pembelajaran tatap muka ya. Kemudian saya beri waktu 5 menit. Kemudian untuk pembahasan inti itu pada ranah mengamati. Kita scroll ke atas ya. Pada ranah mengamati, yang inti dan mengamati itu yang pertama siswa memahami sholat jamak qashar. Kemudian yang B, siswa memahami syarat dan ketentuan sholat jamak qashar. Kemudian yang C, siswa memahami tata cara sholat jamak qashar. Dan waktunya 30 menit guys. Kemudian menanya. Siswa menanyakan materi yang belum dipahami. Jadi yang belum dipahami oleh siswa itu ditanyakan. Kemudian guru menjawab pertanyaan siswa. Jadi di sini guru juga memiliki waktu ya untuk menjawab. Kemudian mengasosiasi atau mengolah informasi. Yang A, siswa mampu memetakan informasi tentang materi secara individu. Jadi memang secara individu ya karena pembelajarannya dilaksanakan secara online. Dan waktunya 20 menit.
kemudian mengkomunikasi. Siswa mempresentasikan materi secara online melalui aplikasi Zoom. Siswa menunjukkan gambar tata cara sholat jamak qashar. Jadi setiap siswa itu diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan dengan gambar atau menunjukkan gambar pada aplikasi Zoom, dan waktu mereka 90 menit. Dan pada penutup, ini guru memberikan nilai yang baik kepada siswa yang aktif dan selalu bersemangat mengikuti pembelajaran meskipun daring. Selanjutnya siswa akan diberi pekerjaan rumah dan pengayaan supaya kemampuan siswa dapat terasah. Untuk materi pertemuan selanjutnya diharapkan siswa mempelajari materi selanjutnya. Untuk waktunya yakni pada penutup yakni 5 menit ya. Dan saya rasa pada pembahasan ini sudah selesai. Kita nilai 100 ya. Mohon maaf. Kemudian kita masuk pada penilaian ya. Masuk pada penilaian. Yakni penilaian sikap yang pertama ya, afektif ya. Jadi pada penilaian indikator sikap ini nanti siswa akan diberi kesempatan untuk mengisi kolom-kolom ini. Contohnya yang pertama, memperakasai orang di sekitar untuk melaksanakan sholat jamak qashar apabila berpergian dan tidak mungkin berhenti. Siswa tersebut akan merenung, pernah apa enggak? Jika pernah, maka mereka jika mereka sering, maka mereka akan mencentang nomor 3. Jika mereka selalu memperakasai, maka nomor 4. Jika kadang-kadang, maka nomor 2. Dan jika tidak pernah, maka nomor 1. Dan begitu pun dengan yang nomor 2, 3, 4, dan 5 ini. Mengacu pada nomor ini ya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada penilaian sikap. Yang pertama adalah penilaian diri, kemudian yang selanjutnya adalah observasi. Untuk yang observasi ini guru yang menilai. Jadi nama siswa misal Ahmad Rifai, yakni pada ranah afektif ya, nomor 3, yakni aktif. Ya, keterangannya berdasarkan ini, berarti Rifai itu memperakasai orang di sekitar, menggunakan sholat jamak qashar sebagai alternatif apabila melakukan perjalanan jauh. Seperti itu. Intinya, Rifai itu dapat keterangan aktif ini, guru mengacu pada keterangan di bawah ini ya. Selanjutnya kita masuk pada penilaian pengetahuan atau ranah kognitif, yakni tes tulis. Ini ya. Penilaian pengetahuan. Jadi saya membuat soal, jelaskan apa yang dimaksud dengan sholat jamak qashar. Yang kedua, jelaskan ketentuan sholat jamak qashar. Kemudian yang ketiga, jelaskan faedah atau manfaat sholat jamak qashar. Kemudian yang keempat, jelaskan rukun Islam yang kedua dan kaitkan dengan sholat jamak qashar. Jadi rukun Islam iku 5 warnane, nomor 1 maca syahadat loro, nomor 2 sholat 5 waktu. Nomor 3 poso bulan Ramadan, nomor 4 awet zakat, nomor 5 munggah haji ing Baitullah lamun puasa. Jadi untuk sholat rukun yang Islam yang kedua itu dikaitkan dengan sholat jamak qashar itu bagaimana? Seperti itulah. Oke guys. Kemudian untuk penilaian keterampilan atau unjuk kerja. Jadi di sini ada kolom ya. Ada kolom nomor, ada kolom nama, dan ada nilai predikat. Jadi nama misal Ahmad Rifai, AR ya. AR. Kemudian nilai. Yang dinilai, karena di sini ada 2 kolom, karena aspek yang dinilai itu cuma ada 2, maka nilainya juga ada 2 kolom. Ya. Jadi mempraktekkan sholat jamak qashar. Berarti yang kolom pertama Rifai dapat berapa? Lancar, tidak bisa,
kurang atau sangat lancar, dan itu ada ketentuannya nilai tersendiri. Misal tidak bisa itu nilainya 1, kurang itu nilainya 3, kemudian lancar itu nilainya 5, kemudian sangat lancar itu nilainya 7. Jadi nanti diakumulasi dikalikan 10. Itu nilainya berapa? Nanti itu masuk kriteria nilai apa? Apakah nilainya itu 70 antara 79 berarti bakat predikat B. Ya, jika 80 sampai 100 maka dapat predikat A, seperti itu. Jadi misal Ahmad Rifai nomor 1 dapat lancar ya. Tulis lancar di sini. Kemudian yang kedua bacaan suratnya sholatnya itu Rifai misal sangat lancar. Terus jadi ini akumulasinya 1 sampai 10 ya. Jadi antara lancar dan sangat lancar itu tadi misal mendapatkan nilai 5. Kemudian yang lancar itu 3. Maka 8. Maka 8 dikali 10 itu nilainya 80. Jadi Rifai secara nilai itu 80. Kemudian predikatnya mendapat predikat A. Berdasarkan ini. Ya. Untuk cara penilaiannya saya rasa sudah jelas ya. Jadi dikalikan 10 berdasarkan ini. Terima kasih. Kemudian ada tanda tangan kepala sekolah. Kemudian ada tanda tangan guru mapel. Baik, saya rasa itu saja. Mohon maaf Ibu dosen. Apabila ada salah, saya mohon maaf ya. Saya memang masih belajar. Apabila ada luput, salah, kurang, mohon dibenarkan ya. Karena saya manusia biasa. Wahiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.